Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Harmoni Islam, selama 15 menit ke depan Harmoni Islam akan menemani Ramadan kamu dengan berbagai informasi menarik mengenai Islam. Selalu ada harmoni di setiap ajaran Islam. Wah, gak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Sudah siap belum? Mau gak mau sebagai umat Islam harus siap. Di bulan suci Ramadan inilah saatnya kita berlomba untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Tidak hanya menahan lapar dan hawa nafsu saja selama sebulan penuh. Dari pengalaman Ramadan sebelumnya, pernah nggak sih sahabat Harmoni Islam bolong puasanya? Kalau gue sih banyaknya yang full, tapi kemarin batal 3 kali gara-gara KKN kan. Iya. Ya gara-gara godaan-godaan setan-setan yang berbentuk manusia gitu. Ya ada yang makan, ada yang ngajakin main keluar. Enggak, kalau bolong ya gara-gara halangan. Pernah tahun lalu sekitar 3 kali. Soalnya waktu itu lagi kondisi di jalan juga sih. Menghilangkan dosa-dosa yang telah lampau kan. Buat menguji kesabaran. Buat beribadah bisa. Terus kalau misalkan kita tuh bisa ngerasain kalau misalkan orang-orang susah tuh kayak gimana, bisa makan, kayak gitu. Kalau misalnya dalam medis kan katanya buat kesehatan, buat pencernaan. Bagian perut. Masih banyak sih tapi gue lupa. Iya. Banyak. Katanya sih banyak. Selain buat menguji kesabaran, terus apa lagi ya? Kadang-kadang pas puasa itu justru ketemu sama keluarga gitu. Banyak sebenarnya manfaatnya. Buat kesehatan. Biasanya sih ya kalau puasa nih kan, kalau kita nih suka begadang gitu, itu kan sebenarnya nggak baik. Nah itu kalau waktu puasa kita ntar begadangnya dikurangin, begadangnya itu pas waktu sahurnya aja. Nah, itu tadi pendapat teman-teman kita tentang puasa. Ada banyak hikmah dalam berpuasa. Hal tersebut dijelaskan pula oleh Helmi Herdianto, selaku konsultan Tibun Nabawi sebagai berikut. Puasa itu mempunyai hikmah 2, yaitu untuk jasad kita dan untuk roh kita. Ya. Maka ketika orang mampu berpuasa dengan baik, maka dia mampu mengontrol baik emosi dia, baik hawa nafsu dia, dan sebagainya. Karena sebetulnya awal utama ketika orang sakit itu adalah masalah dia mengikuti hawa nafsu. Dia mengikuti hawa nafsu, apa yang ingin dia makan dia makan, kemudian apa yang ingin dia lakukan tanpa melihat dari sisi-sisi yang lain. Karena ketika berpuasa kita melatih semua untuk kita tahan. Nah ini hikmah yang luar biasa daripada berpuasa, sehingga maka hawa nafsu kita betul-betul kita tundukkan kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya orang yang lepas daripada puasa, daripada saum, maka ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin meningkat. Ketika orang muslim ini berpuasa, maka yang terjadi adalah pembentukan omega 3 di dalam otak kita. Maka orang berpuasa, maka biasanya dia lebih pintar. Apalagi kemudian kita membiasakan dengan puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud, maka kita lihat para sahabat adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bisa mengambil hikmah di dalam dunia ini. Menilik dari yang diutarakan oleh Helmi Herdianto, puasa selain sebagai ibadah yang wajib bagi umat Islam, ternyata ada juga manfaatnya bagi kesehatan. Seperti yang pertama, puasa dapat meningkatkan kemampuan otak kita. Seperti temuan para ilmuwan di Amerika, puasa dapat meningkatkan faktor neurotropik yang diturunkan dari otak, mampu mendorong tubuh memproduksi lebih banyak sel-sel otak, sehingga dapat meningkatkan fungsi otak. Demikian juga penurunan jumlah hormon kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal
membuat seseorang dapat menurunkan tingkat stres selama dan setelah Ramadan. Kedua, dengan berpuasa dapat juga mengurangi kebiasaan buruk kita, sahabat. Karena puasa mau nggak mau kita nahan lapar. Otomatis kebiasaan kita suka nyemil makanan yang manis semakin berkurang. Yang ketiga, puasa dapat menurunkan kadar kolesterol. Seperti yang ditemukan dalam penelitian tim ahli jantung di Uni Emirat Arab, bahwa berpuasa dapat menimbulkan pengurangan kolesterol dalam darah. Dan nantinya pengurangan ini meningkatkan kesehatan jantung, maka resiko serangan jantung akan semakin berkurang. Keempat, puasa dapat mendetoksifikasi tubuh. Dengan puasa dan mendetoksifikasi tubuh dari racun yang menumpuk selama puasa, sahabat dapat mendetoksifikasi sistem pencernaan dalam 1 bulan. Seperti pada hari di saat kita tidak berpuasa, cadangan lemak dalam tubuh menumpuk. Kemudian dengan puasa, tubuh mulai memakan cadangan lemak tersebut untuk menciptakan energi. Hal itu akan membakar setiap racun berbahaya yang mungkin hadir dalam timbunan lemak di tubuh sahabat. Nah, yang kelima, dapat menyerap banyak nutrisi. Selama berpuasa, metabolisme tubuh akan menjadi lebih efisien, yang berarti jumlah nutrisi yang diserap dari makanan semakin besar. Hal ini dikarenakan peningkatan hormon yang disebut adiponektin, yang diproduksi oleh kombinasi antara puasa dan sahur, sehingga memungkinkan otot untuk menyerap lebih banyak nutrisi. Dan yang keenam, mengontrol berat badan. Puasa membuat kita lebih mudah menurunkan berat badan. Kita tidak perlu melakukan diet ekstrim untuk menurunkan beberapa kilo berat tubuh kita. Kita hanya perlu makan secukupnya dan tetap mengonsumsi makanan sehat selama puasa. Nah kan sahabat, ternyata puasa itu nggak sekedar menahan lapar dan haus saja. Di baliknya ada banyak manfaat yang baik buat kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.